Michaela McAreavey terlahir pada tanggal 31 Desember 1983 di Irlandia Utara. Dia terlahir dengan nama Michaela Hart dari pasangan Mickey dan Marian Hart. Dia memiliki 3 orang saudara laki-laki. Ayahnya adalah seorang manajer tim sepak bola Tyrone Gaelic, dan Michaela sering menemani ayahnya untuk ikut ke pertandingan. Dia terlihat memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Michaela dikenal sebagai sosok yang baik hati, suka mengobrol, dan mempunyai keteguhan hati. Dia juga adalah seorang saudara yang bisa memberikan nasihat kepada saudara laki-lakinya. Dia beragama Katolik Ortodoks dan dipandang religius, dan dia selalu berpegang teguh pada keyakinan, tradisi, dan standar gereja di mana dia dibesarkan. Sejak muda, dia memiliki kemampuan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun tumbuh besar dengan ayah yang adalah seorang pelatih sepak bola dan 3 orang saudara laki-laki, tidak membuat Michaela menjadi tomboy. Pada kenyataannya justru sebaliknya, dia terlihat sangatlah feminin. Dia bahkan mengikuti festival internasional bersaing dengan 27 wanita muda lainnya. Semasa berkuliah, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama John McAreavey dan keduanya menjadi pasangan. Michaela berhasil lulus dengan gelar sarjana di bidang pendidikan dan kemudian menjadi seorang guru dan mengajar bahasa Irlandia dan agama di Akademi St. Patrick. Dia selalu memberitahu pada murid-muridnya untuk menjauhi minuman beralkohol. Sedangkan John kemudian bekerja sebagai seorang akuntan. Pada tanggal 30 Desember 2010, hanya 1 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-27, Michaela dan John resmi menikah di sebuah gereja kecil di Tyrone. Terlihat jelas bahwa pasangan itu terlihat jatuh cinta satu sama lain. Teman-temannya menggambarkan ikatan mereka sangatlah kuat. Mereka sudah merencanakan akan berbulan madu ke negara tropis, di mana mereka akan menikmati cuaca yang hangat dan juga pemandangan yang indah. Dan mereka menjatuhkan pilihan pada negara Dubai dan Mauritius. Mauritius memang menjadi tempat liburan favorit bagi orang Irlandia, dan hotel tempat mereka menginap bernama Hotel Legends yang terletak di pantai Mauritius Utara, yaitu sebuah resort mewah bintang 5 yang menampilkan kolam renang menghadap Samudra Hindia yang dikelilingi oleh kolam batu, hutan, pohon palem, dan pantai yang jernih. Setelah menghabiskan 7 hari di Dubai, pasangan pengantin baru ini mendarat di Mauritius pada tanggal 8 Januari 2011. Setelah tiba, John menanyakan pada petugas resepsionis apakah mereka bisa mengupgrade kamar mereka, karena mereka sedang berbulan madu. Dan petugas tersebut bersedia menaikkan tipe kamar hotelnya, di mana kamar itu sekarang akan lebih dekat dengan restoran dan juga pantai. Pada tanggal 9 Januari 2011, kamera CCTV menangkap mereka berdua memesan perawatan spa. Michaela dan John siap menikmati liburan bersama untuk merayakan cinta dan komitmen mereka seumur hidup. Namun mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kebahagiaan ini hanya akan berlangsung selama 24 jam lagi. Di tanggal 10 Januari 2011, Michaela dan John bersiap memasuki hari ketiga dari bulan madunya di Mauritius. John mendapatkan pelajaran golf gratis sebagai bagian dari paket hotel, dan saat berada di kelasnya, Michaela menunggunya di tepi kolam renang. Pasangan pengantin baru ini akhirnya berkumpul kembali saat makan siang di salah satu restoran resort bernama The Banyan Pool Bar and Grill. Setelah selesai, mereka berencana untuk minum teh bersama sebelum melanjutkan sisa hari mereka. Michaela sangat menyukai minum teh sambil menikmati kue manis. Dan dia ingat membawa coklat KitKat, dan karena kamar mereka sangat dekat dengan restoran, Michaela memutuskan untuk kembali dan mengambilnya untuk bisa dinikmati bersama minuman hangatnya. Namun seiring berjalannya waktu, John mulai merasa khawatir. Michaela mengatakan bahwa dia akan segera kembali, tetapi setengah jam telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda keberadaannya.
John kemudian berjalan kembali ke kamar hotel dan mengetuk pintu kamarnya, namun tidak ada jawaban. Namun dari balik pintu itu, dia bisa mendengar suara samar air. Karena tidak membawa kunci kamar, dia menuju ke resepsionis untuk meminta bantuan. Salah seorang dari petugas kemudian mengantarnya kembali ke kamarnya. Dan begitu dia membuka pintu kamar, dia melihat pemandangan yang mengerikan dari istrinya. Tubuh Michaela yang tak bernyawa terlihat setengah mengambang di dalam bak mandi. Butuh lebih dari setengah jam bagi polisi untuk tiba di hotel itu dan 1 jam lagi untuk menutup area TKP. Dan selama jangka waktu itu, puluhan orang keluar masuk kamar hotel, termasuk staf, dokter, dan bahkan tamu hotel lainnya. Untuk menambah daftar panjang kesalahan yang telah dilakukan, tubuh Michaela juga telah dipindahkan dari kamar mandi ke lorong kamar. Meskipun John awalnya dianggap sebagai seorang tersangka, dia akhirnya dikesampingkan oleh polisi. Dari analisa forensik mengungkapkan ada beberapa luka lecet di bagian depan leher Michaela, serta memar di tulang selangkah kanan dan kirinya. Ditentukan bahwa Michaela meninggal dunia karena sesak nafas. Dan menurut hasil otopsi, kantong plastik dipasang di kepala Michaela, namun tidak ada DNA pelaku yang ditemukan. Diyakini bahwa pada pukul 2:42 di siang hari itu, seseorang dengan kartu akses masuk melalui pintu depan. Hal ini dibuktikan melalui program pengawasan kartu kunci yang menunjukkan bahwa seseorang telah masuk dengan kartu kunci magnetik untuk supervisor layanan kamar. Diduga dia melakukan itu untuk mencuri, dan salah satu barang bukti yang dapat mendukung teori itu adalah sidik jari yang ditemukan di pintu menuju brankas. Pelaku rupanya terkejut karena Michaela memasuki kamar hanya 2 menit kemudian pada pukul 2:44. Pelaku memutuskan untuk bersembunyi di kamar mandi dengan harapan Michaela tidak akan masuk ke sana. Namun kenyataannya Michaela masuk ke kamar mandi yang membuat pelaku terpaksa melumpuhkannya. Pelaku menangkapnya dari belakang, mencekiknya sampai meninggal dunia. Setelahnya tubuh Michaela ditempatkan di bak mandi dan air dinyalakan. Dan itu merupakan upaya bodoh untuk membuat Michaela tampak seperti mati tenggelam. Dalam waktu 24 jam, 3 orang staf pekerja telah ditangkap. Nama mereka adalah Avinas Tribhuwan, seorang petugas kebersihan hotel, Sandeep Munia, seorang supervisor, dan juga Raj Tikoy. Diketahui bahwa ketiga pria tersebut telah menggunakan kartu akses ke kamarnya Michaela. Juga ketiganya pernah mencuri dari tamu hotel yang membuat mereka makin dicurigai. Karena desakan untuk segera menyelesaikan kasus ini, hanya 2 hari setelah penangkapan langsung dijadwalkan adanya persidangan. Avinas dan Sandeep didakwa melakukan pembunuhan, sedangkan Raj didakwa melakukan konspirasi pembunuhan. Dan keesokan harinya, Avinas mengakui perbuatannya, namun kemudian dia menarik kembali pengakuannya itu. 1 minggu setelah pembunuhan, 2 tersangka lainnya ditangkap dengan tuduhan serupa, yaitu konspirasi kejahatan. Keduanya bernama Dasen Narayan dan Sinarain Mungo. Sinarain kemudian dibebaskan dari semua tuduhan. Dasen adalah penjaga keamanan di hotel, namun dia menghadapi dakwaan karena analisis forensik menetapkan sidik jarinya ditemukan di handuk kamar hotel. Namun semuanya menjadi rumit karena sebelum TKP benar-benar ditutup, Dasen sempat masuk ke dalam kamar itu untuk membantu memeriksa, dan dia memberikan handuk itu kepada John. Hal ini membuat DNA-nya tidak lagi cukup untuk bisa mengkonfirmasi keterlibatannya. Namun penyelidik yakin bahwa kartu aksesnya yang digunakan untuk memasuki kamar itu. Dipercaya juga bahwa keempat pria ini mungkin adalah bagian dari jaringan pencurian terorganisir yang bekerja sama untuk bisa mendapatkan akses ke kamar tamu hotel untuk mencuri barang-barang mereka. Namun tanpa bukti yang cukup, penyelidik terpaksa membatalkan semua tuduhan pembunuhan terhadap Dasen. Raj juga dibebaskan dari dakwaan, tetapi hanya dengan satu syarat, dia mau bersaksi di pengadilan melawan Avinas dan Sandeep untuk bisa melanjutkan proses hukum atas kasus ini.
Pada tanggal 17 Januari 2011, tubuh Michaela dibawa pulang ke Irlandia untuk dimakamkan. Dia disemayamkan di gereja, di tempat di mana dia menikah beberapa minggu sebelumnya. Ribuan orang hadir, termasuk Presiden dan Perdana Menteri Irlandia saat itu. Diperlukan waktu 16 bulan bagi dua tersangka yang tersisa, yaitu Avinas dan Sandip, untuk dapat diadili. Dalam kurun waktu itu, tim investigasi menghadapi kritik keras atas penanganan mereka terhadap kasus ini. Di persidangan yang dimulai pada tanggal 22 Mei 2012, terungkap bahwa saat Avinas mengaku telah membunuh Michaela, itu terjadi setelah dia dipukuli oleh petugas selama 3 hari yang panjang. Dan tes DNA yang dilakukan oleh ahli forensik menyimpulkan bahwa tidak ada jejak DNA dari 4 pria tersebut di tubuh Michaela dan juga di TKP. Dan tanpa bukti DNA yang kuat, tidak mungkin seseorang bisa dinyatakan bersalah. Tim pembela menyalahkan John atas kematian istrinya, meskipun hal itu tidak masuk akal secara teknis sama sekali. John bersaksi menceritakan di hari itu dia sudah menawarkan untuk mengambil coklat itu di kamar, namun Michaela bersikeras kalau dia saja yang pergi mengambil. Dan saat petugas tiba di hotel, mereka langsung memborgol John dan membawanya ke kantor polisi dan kemudian meninggalkannya sendirian di sana selama 5 jam. Juga saat perjalanan di dalam mobil, petugas polisi mengejeknya berulang kali, mempertanyakan pertengkaran apa yang dilakukan mereka, dan juga menanyakan kenapa John menangisi istrinya padahal dia masih muda dan bisa menikah lagi. John juga bersaksi kalau di hari itu dia melihat terdakwa sebanyak 2 kali. Seorang petugas polisi bersaksi kalau dia mendengar Avinas memberitahu ayahnya untuk melupakan dirinya karena dia telah berbuat kesalahan yang besar. Namun Avinas membela dirinya, mengatakan bahwa pernyataan itu mengacu pada perselisihan dalam keluarga mereka. Rats akhirnya mengambil tawaran kekebalan dari penyelidik. Dia berjanji akan mengatakan kebenaran dengan bersaksi melawan klaim dari Avinas dan juga Sandip. Bahwa di sekitar pukul 2:45 dia melihat troli pembersih dengan nama Avinas di luar kamar 1025. Dan saat dia berjalan menjauh dari troli itu, dia mendengar suara wanita yang berteriak kesakitan. Mendengar itu, dia bersembunyi di dekat kamar 1021. Dan tak lama kemudian, dia melihat Avinas dan Sandip berjalan keluar dari kamar 1025. Saat keduanya dikonfrontasi, mereka malah mengancam nyawa dari Rats. Polisi dianggap gagal melakukan penyelidikan dasar. Mereka gagal mengamankan TKP, gagal mengambil sidik jari dari dompet yang diduga akan dicuri, dan bahkan gagal menemukan DNA apapun di tempat kejadian. Karena ternyata mereka tidak melakukan pemeriksaan di seluruh area kamar. Sejumlah tamu hotel juga diketahui sempat memasuki area TKP, namun beberapa dari mereka telah meninggalkan Mauritius sebelum sidik jarinya diambil. Polisi juga tidak mengambil pernyataan dari beberapa saksi potensial, termasuk tamu yang menginap di kamar sebelah. Ternyata polisi tidak bisa melakukan hal itu karena pihak hotel tidak mau bekerja sama. Ketegangan di dalam ruang sidang mencapai puncaknya. Bukti yang ada hanyalah pengakuan dari Avinas tanpa ada DNA atau bukti kuat lainnya. Namun dengan tuduhan kekerasan polisi untuk mendapatkan pengakuan itu, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Meskipun kasus ini awalnya direncanakan akan selesai dalam waktu 2 minggu, namun sebenarnya memakan waktu hampir 2 bulan bagi juri untuk mengambil keputusan. Pada tanggal 12 Juli 2012, setelah 2 jam berunding, mereka dengan suara bulat mengambil keputusan, di mana Avinas dan Sandip secara resmi dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Michaela. Keluarga Michaela sangat terpukul oleh putusan tersebut, dan setelah 7 minggu yang panjang di persidangan, mereka merasa tidak ada keadilan yang ditegakkan. John dan keluarga Michaela yakin bahwa Sandip dan Avinas adalah pelaku sebenarnya, sehingga putusan ini membuat banyak orang merasa frustasi.
Perubahan hukum di Mauritius dilakukan setelah persidangan ini, dan salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan pada undang-undang di negara tersebut. Sekarang, tersangka dapat diadili ulang untuk kejahatan yang sama. Perubahan undang-undang ini merupakan akibat langsung dari kasusnya Michaela, sehingga jelas terlihat bahwa baik pihak berwenang maupun pemerintah tidak senang dengan keputusan juri. John memberikan pernyataan emosional setelah persidangan dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu memperjuangkan keadilan bagi istrinya, meskipun itu membutuhkan waktu 20 tahun atau lebih lama. Dan dia mempertanyakan apakah keputusannya untuk meminta upgrade kamar hotel hari itu mempunyai peran dalam kematian Michaela. Namun bertahun-tahun telah berlalu dan sampai saat ini masih belum ada seorang pun yang dinyatakan bersalah. Tetapi seruan agar persidangan dibuka kembali berulang kali diutarakan. Karena kejadian ini, beberapa komunitas Irlandia memulai boikot terhadap kunjungan ke Mauritius. Dan protes ini bahkan didukung oleh politisi Irlandia yang bernama Sean Kelly. Pada bulan Agustus 2015, setelah mengajukan gugatan terhadap Hotel Legends, John menerima hampir 65 juta rupiah Mauritius atau setara dengan 1,6 juta pound sterling. Pada bulan November 2015, dengan restu dari keluarga Michaela, John menikah lagi dengan seorang wanita bernama Tara Brennan. Dia hingga saat ini masih memperjuangkan keadilan bagi Michaela. Di tahun 2017, dia kembali ke Mauritius untuk mengajukan banding. Dia juga memberikan hadiah sebesar 43.000 pound sterling untuk siapa saja yang bisa menangkap pelaku. Dan di bulan Desember 2019, John dan keluarga Michaela merilis podcast yang berjudul Murder in Mauritius. Kasus Michaela dibuka kembali dan investigasi terbaru dimulai pada bulan Juni 2021. Namun sayangnya, saat dibuka kembali penyelidikan, Rajtikoi diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Banyak orang menarik kesimpulan kalau ada permainan kotor yang dilakukannya karena dia adalah satu-satunya saksi kunci. Pada bulan April 2022, Sandip kembali ditahan bersama dengan Dasen setelah kasus ini dibuka kembali. Mantan pekerja hotel tersebut muncul di pengadilan setelah mereka didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan pencurian. Sandip dituduh berkonspirasi mencuri kartu kunci akses kamar pasangan tersebut, namun Sandip membantah melakukan hal itu. Pengacaranya juga menyatakan kalau penangkapan ini tidak masuk akal karena tidak ditemukan adanya bukti baru. Pada akhirnya, kasus terhadap keduanya dibatalkan. Dan di awal tahun 2024, kasus ini dinyatakan ditutup karena tidak adanya bukti baru yang ditemukan. Hotel Legends telah berganti nama menjadi Hotel Lux Grand dalam upaya menghindari pemberitaan pembunuhan yang terjadi di sana. Mereka tidak menutup kamar 1025 tempat Michaela terbunuh. Mereka hanya menomori ulang dari kamar itu dengan mengubahnya dari nomor 1025 menjadi 1026. Sehingga bisa saja jika kalian menginap di hotel itu mendapatkan kamar di mana Michaela meregang nyawanya. We're giving people this chance to say, look, this is how we feel. Many people have felt like this in the past. This is our day to bear this cross. We just love our Michaela. She was such a good girl. And, you know, every father does say that about their daughter, but I can say that without a shadow of a doubt. She was a gem, and we'll always remember her. And what a day she had on her wedding day. She was just radiant, beautiful girl. And I just love her to bits, and so does our whole family. And we just are so devastated. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah para terdakwa memang pelaku sebenarnya atau malah suaminya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!